Anda mungkin berpikir bahwa menua dengan anggun hanya tentang tetap aktif dan menjaga pola pikir positif. Tapi bagaimana jika saya bilang bahwa kebiasaan tak terlihat tertentu bisa diam-diam membuat Anda tampak lebih tua dengan cara yang tak pernah Anda sadari? Kebanyakan orang percaya bahwa tampil dan merasa muda hanya soal pola makan, olahraga, dan sikap. Namun kenyataannya, ada perilaku halus yang membuat Anda terlihat lebih tua, kebiasaan yang dilihat orang lain tapi tak pernah diucapkan sepatah kata pun. Kabar baiknya, pola sehari-hari yang kecil ini bisa diubah dengan mudah begitu Anda menyadarinya. Hari ini, kami akan mengungkap 6 kebiasaan mengejutkan yang membentuk cara dunia memandang Anda. Beberapa mungkin membuat Anda terkejut. Beberapa bahkan bisa membuat Anda memikirkan ulang cara Anda menampilkan diri. Tapi di akhir, Anda akan punya kunci untuk mengubah cara orang lain memandang Anda, dan yang lebih penting, cara Anda memandang diri sendiri. Mari kita mulai. Jika Anda belum berlangganan, berlanggananlah dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video baru. 1. Mengabaikan perawatan diri. Bayangkan sebuah taman yang dulu subur, kini penuh rumput liar dan semak berantakan karena tak ada yang merawatnya. Inilah yang terjadi ketika perawatan diri mulai terabaikan, mudah diabaikan, tapi berdampak besar pada perasaan kita dan cara orang lain memandang kita. Perawatan diri bukan sekadar soal penampilan, itu bentuk penghargaan pada diri sendiri. Namun, seiring bertambahnya usia, godaan untuk mengabaikan kebiasaan kecil ini bisa muncul. Mungkin Anda jarang memotong kuku, lupa menyisir rambut, atau memakai pakaian usang yang sama setiap hari. Orang lain mungkin memperhatikan, tapi karena sopan, mereka biasanya diam saja. Ambil contoh Pak Budi, misalnya. Di usia 82 tahun, ia selalu dikenal sebagai pria paling rapi di kampungnya. Tetangga mengagumi rambutnya yang tertata, pakaian yang pas, dan sepatu yang mengilap. Tapi seiring waktu, hal itu berubah. Rambutnya dibiarkan panjang tak teratur. Alis tebalnya tak lagi dirapikan, dan ia memakai kemeja pudar yang sama berhari-hari. Keluarganya memperhatikan, tetangganya juga, tapi tak ada yang berkata apa-apa. Hingga suatu pagi, Pak Budi melihat bayangannya di cermin dan terkejut. Siapa pria lelah yang menatapnya ini? Momen itu membangkitkan semangatnya. Ia mengambil pisau cukur, merapikan rambutnya, dan mengganti kemeja lamanya dengan yang bersih dan rapi. Perubahan itu tak hanya fisik. Ia berdiri lebih tegak, berjalan lebih percaya diri, dan mulai mendapat lebih banyak senyuman dari orang-orang di sekitarnya. Ilmu pengetahuan mendukung gagasan ini. Studi dalam Journal of Experimental Social Psychology menemukan bahwa orang yang merasa terawat cenderung memancarkan energi, kepercayaan diri, dan sikap positif. Faktanya, tindakan kecil merawat diri bisa punya dampak besar. Sedikit pelembab bisa menjaga kulit tetap segar. Potongan rambut singkat bisa membuat Anda merasa rapi, dan pakaian yang pas bisa meningkatkan harga diri. Jadi, tanyakan pada diri Anda, apakah Anda cukup memperhatikan detail kecil? Bisakah perubahan sederhana membuat Anda merasa lebih bersemangat dan percaya diri? Terkadang, penyesuaian terkecil membawa transformasi terbesar. 2. Berbicara terlalu keras atau menyela. Bayangkan sebuah orkestra bermain dengan harmoni sempurna, hingga satu alat musik tiba-tiba mengeluarkan suara lebih keras, mengacaukannya. Itulah yang terjadi ketika kita tanpa sadar berbicara terlalu keras atau sering menyela dalam percakapan. Ini jarang disengaja. Seringkali, ini terkait dengan penurunan pendengaran bertahap yang memengaruhi lebih dari 30% orang dewasa di atas 65 tahun, menurut Institut Nasional untuk Ketulian Indonesia. Tapi meski kita tak menyadarinya, orang di sekitar pasti memperhatikan. Masalahnya, kebanyakan orang terlalu sopan untuk mengatakannya. Ambil contoh Pak Agus. Misalnya, di usia 77 tahun, ia selalu jadi pusat perhatian di setiap acara. Seorang yang supel, ia suka bertukar cerita dengan teman dan keluarga. Tapi seiring waktu, sesuatu berubah. Suaranya jadi lebih keras, dan ia mulai memotong pembicaraan orang lain tanpa menyadari. Anak-anaknya memperhatikan. Teman-temannya juga. Tapi tak ada yang ingin membuatnya malu. Lalu, di sebuah jamuan makan malam, Pak Agus melihat sesuatu yang tak ia sadari sebelumnya. Orang-orang sedikit menjauh saat ia berbicara, ekspresi mereka berubah. Momen itu menyentuhnya. Itu seperti panggilan untuk berubah.
Ia memeriksakan pendengarannya dan berusaha menyesuaikan nada serta waktu bicaranya. Hasilnya, percakapan jadi lebih lancar, orang lebih terlibat dengannya, dan ia tak lagi merasa menjauhkan orang lain. Kabar baiknya, perbaikan ini sederhana tapi kuat. Perhatikan bagaimana orang merespon saat Anda berbicara. Apakah mereka mundur, terlihat tidak nyaman, atau kesulitan menyela? Pemeriksaan pendengaran singkat mungkin mengungkap masalah tersembunyi, dan berlatih percakapan penuh perhatian, berhenti sejenak, mendengar, dan menyesuaikan volume, bisa mengubah segalanya. Kapan terakhir kali Anda memperhatikan bagaimana suara Anda diterima di ruangan? Sedikit penyesuaian bisa mengubah setiap interaksi jadi duet hangat, bukan monolog yang keras. Penasaran dengan kebiasaan umum berikutnya? Ini licik. Lanjutkan membaca. 3. Memakai pakaian kuno atau tak pas. Pakaian ibarat sampul buku, memberi orang sekilas tentang cerita di dalamnya. Tapi apa yang terjadi jika sampul itu tak lagi cocok dengan isinya? Ketika pakaian usang, melar, atau ketinggalan zaman, itu bisa mengirim pesan yang salah. Banyak lansia menyimpan pakaian dari puluhan tahun lalu, bukan karena nostalgia, tapi karena nyaman dan familiar. Meski bisa dipahami, pakaian yang tak pas atau kuno bisa memengaruhi kepercayaan diri dan cara orang memandang kita. Orang mungkin memperhatikan, tapi karena kebaikan hati, mereka sering tak berkata apa-apa. Ambil contoh Pak Darmawan, misalnya. Di masa mudanya, ia punya selera gaya yang effortless, selalu mengenakan pakaian rapi dan serasi. Tapi seiring waktu, ia beralih ke pakaian longgar dan tak berbentuk, sweater yang kendur, celana yang menggantung, dan sepatu yang sudah lama tak mengilap. Keluarganya memperhatikan, teman-temannya juga, tapi tak ada yang bicara. Hingga suatu hari, Pak Darmawan mencoba kemeja pas badan dan celana yang ramping. Perubahan itu langsung terasa, posturnya tegak, ia berjalan dengan percaya diri baru, dan pujian mulai berdatangan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa jadi dirinya lagi. Ilmu pengetahuan mendukung ini. Menurut Psychology Today, pakaian yang pas menandakan energi, penghargaan diri, dan keterlibatan dengan kehidupan, sementara pakaian lusuh atau kuno bisa memberi kesan tak terlibat. Ini bukan soal mengejar tren atau mengganti seluruh lemari pakaian. Kuncinya adalah memilih beberapa potong pakaian yang pas dan menyanjung yang mencerminkan diri Anda saat ini. Jaket berstruktur bisa langsung meningkatkan penampilan. Sepatu mengilap bisa menambah sentuhan elegan, dan kemeja modern namun nyaman bisa menyegarkan gaya Anda. Jadi, luangkan waktu untuk melihat lemari Anda. Apakah pakaian Anda masih mencerminkan pribadi yang bersemangat dan terus berkembang? Atau terjebak di masa lalu? Pembaruan kecil pada lemari bisa punya dampak lebih besar dari yang Anda kira. Dan jika Anda penasaran dengan kebiasaan halus lain yang membentuk persepsi, lanjutkan membaca. Ada lagi yang mungkin mengejutkan Anda. Jika Anda masih membaca ini dan merasa pelajaran ini bermanfaat, silakan komen 1 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda masih bersama saya. 4. Terlalu banyak mengeluh atau mengkritik. Kata-kata ibarat benih. Sebar terlalu banyak yang berduri, dan orang-orang akan berhenti ingin mengunjungi taman Anda. Wajar untuk mengeluh tentang gangguan kecil hidup, sendi yang nyeri, teknologi baru yang membingungkan, atau dunia yang seolah berubah terlalu cepat. Tapi ketika keluhan jadi tema utama percakapan, itu bisa menguras energi dari ruangan. Orang mungkin tak bilang apa-apa, tapi mereka merasakannya. Dan seiring waktu, mereka mulai menjaga jarak. Ambil contoh Pak Surya, seorang pria berusia 75 tahun yang selalu punya sesuatu untuk dikatakan. Awalnya, komentarnya ringan, kenangan nostalgia tentang masa lalu. Tapi perlahan, nadanya berubah. Percakapan jadi sesi keluhan tentang anak muda yang malas, teknologi yang tak personal, dan bagaimana tak ada yang punya waktu untuk obrolan sungguhan lagi. Keluarganya mencintainya, tapi mereka mulai mencari alasan untuk mempersingkat kunjungan, bersiap menghadapi keluhan berikutnya. Hingga di sebuah makan malam keluarga, cucunya, yang selalu dekat dengannya, tiba-tiba bertanya, "Kakek, apa kakek masih suka sesuatu?" Pertanyaan itu mengena. Pak Surya menyadari bahwa kebiasaan mengkritiknya perlahan menjauhkan orang-orang. Bertekad berubah, ia membuat perubahan sederhana. Untuk setiap pikiran negatif, ia mencari sesuatu positif untuk menyeimbanginya. Alih-alih meratapi zaman dulu yang indah,
Ia bertanya tentang hal baru yang layak dijelajahi. Alih-alih mencibir gadget baru cucunya, ia bertanya cara kerjanya. Efeknya langsung terasa. Percakapan jadi lebih ringan, orang berlama-lama lebih lama, dan keluarganya kembali mencari kebersamaannya. Penelitian dari Asosiasi Psikologi Indonesia mengonfirmasi bahwa negativitas terus-menerus memengaruhi percakapan, membuat orang merasa lelah dan tak terlibat. Solusinya, tangkap diri Anda saat mulai mengeluh. Alih-alih bilang, semua makin buruk. Coba, banyak yang berubah. Apa hal baru yang bisa saya hargai? Pergeseran kecil dalam bahasa bisa membuat perubahan besar. Jadi, seberapa sering kata-kata Anda mengangkat suasana, atau justru membebaninya? Sedikit taburan positivitas bisa mengubah percakapan Anda jadi magnet yang menarik orang, bukan mendorong mereka menjauh. Dan percayalah, kebiasaan berikutnya, itu halus, tapi benar-benar mengubah permainan. 5. Mengabaikan postur dan bahasa tubuh. Anggap tubuh Anda sebagai papan reklame, selalu mengirim pesan, sadar atau tidak. Membungkuk, langkah terseret, atau tangan disilangkan mungkin terlihat sepele, tapi secara diam-diam itu menandakan rapuh, tertutup, atau lelah bagi orang di sekitar Anda. Meski orang tak menyebutkannya, mereka memperhatikan. Reaksi halus mereka bisa membentuk cara Anda diperlakukan. Ambil contoh Ibu Sari, misalnya. Di usia 83 tahun, ia selalu jadi wanita yang bersemangat dan mandiri. Tapi seiring waktu, bahunya mulai membungkuk, langkahnya mengecil, dan ia tanpa sadar lebih sering menunduk daripada menatap lurus. Ia tak terlalu memikirkannya, hingga ia mulai diperlakukan berbeda. Orang asing buru-buru menawarkan bantuan saat ia tak membutuhkan, dan anak-anaknya berbicara dengannya dengan nada lembut, hampir merendahkan. Itu membuatnya kesal. Suatu hari, ia berusaha berdiri lebih tegak, berjalan dengan penuh tujuan, dan menatap mata orang lain. Perbedaannya mencolok. Orang meresponsnya sebagai sesama, bukan seseorang rapuh yang perlu dijaga. Ilmu pengetahuan mendukung ini. Studi dalam Journal of Gerontology menemukan bahwa postur tegak berkorelasi langsung dengan seberapa muda dan percaya diri seseorang terlihat. Bahu membungkuk dan langkah ragu bisa menambah tahun pada usia yang dirasakan, sementara sikap kuat dan terbuka memancarkan energi dan keyakinan diri. Solusinya sederhana tapi kuat. Bayangkan seutas tali lembut menarik Anda ke atas dari puncak kepala, menyelaraskan tulang belakang dan merilekskan bahu ke belakang. Saat berjalan, angkat kaki sepenuhnya, jangan terseret. Saat mengobrol, jaga dada tetap terbuka, jangan merapat ke dalam diri sendiri. Perubahan kecil, dampak besar. Jadi, bagaimana Anda membawa diri di tengah keramaian? Apakah Anda bergerak dengan percaya diri yang tenang? Atau tanpa sadar menyusut? Pergeseran kecil dalam bahasa tubuh bisa sepenuhnya mengubah cara orang melihat Anda, dan cara Anda melihat diri sendiri. Dan sekarang, kebiasaan terakhir sudah dekat. Ini besar, dan mungkin akan mengejutkan Anda. Tetap bersama saya. 6. Bau mulut atau bau badan. Inilah kebenaran halus. Bau berbicara lebih keras daripada kata-kata. Entah itu bau mulut atau badan, orang memperhatikan, jauh sebelum mereka menyebutkannya. Bagian sulitnya, seiring bertambah usia, indera penciuman kita secara alami melemah. Menurut Institut Kesehatan Nasional Indonesia, 25% orang di atas 75 tahun mengalami penurunan kemampuan mencium, artinya mereka mungkin tak menyadari jika ada yang salah. Tambahkan obat-obatan, perubahan pola makan, atau dehidrasi sederhana, dan bahkan orang yang paling terawat pun bisa tanpa sadar punya masalah. Pak Joko, 78 tahun, dikenal karena karismanya, selalu jadi pusat perhatian dalam obrolan, yang pertama melontarkan lelucon. Tapi seiring waktu, sesuatu berubah. Ia mulai melihat orang mundur saat mengobrol, dengan halus memalingkan kepala. Tak ada yang bilang apa-apa, tapi jarak itu ada. Bertekad mencari tahu, Pak Joko membuat beberapa perubahan. Ia meningkatkan asupan air, mengunyah permen karet bebas gula untuk melawan mulut kering, dan beralih ke deodoran tahan lama. Hampir seketika, interaksi terasa hangat lagi. Orang mendekat, bukan menjauh, dan percikan sosialnya kembali. Bau mulut, sering disebabkan oleh mulut kering, jadi lebih umum seiring usia karena produksi air liur menurun. Bau badan juga bisa berubah karena perubahan metabolisme,
efek samping obat, atau pilihan kain yang menahan keringat. Tapi solusinya mudah. Tetap terhidrasi, minum air sepanjang hari untuk menjaga mulut segar. Kunyah permen karet atau hisap permen bebas gula untuk meningkatkan air liur dan mengurangi kekeringan. Gunakan kain yang bernapas seperti katun untuk mencegah penumpukan keringat. Segarkan diri setiap hari, termasuk pakaian. Terkadang, bau tertahan di kain lebih dari yang kita sadari. Sekarang, luangkan waktu. Apa rutinitas Anda saat ini? Bisakah sedikit penyesuaian membuat orang lebih dekat, bukan menjauh secara halus? Di akhir perjalanan ini, Anda akan melihat bagaimana 6 kebiasaan ini terhubung, dan perubahan sederhana yang bisa membantu Anda merasa dan tampil lebih bersemangat dari sebelumnya. Mari kita rangkum. Jadi, itulah dia. 6 kebiasaan licik yang diam-diam membentuk cara orang lain melihat dan berinteraksi dengan Anda. Dari perawatan diri hingga postur, gaya percakapan, hingga bahasa tubuh. Perubahan kecil bisa membuat perbedaan besar dalam perasaan Anda dan respons orang lain terhadap Anda. Sekarang, saya ingin dengar dari Anda. Apa satu hal yang Anda pelajari hari ini yang akan mulai Anda praktikkan? Mungkin berdiri lebih tegak, menyegarkan lemari pakaian, atau lebih memperhatikan cara Anda berbicara dalam percakapan. Beritahu saya di kolom komentar di bawah. Saya baca setiap satu. Dan jika Anda menikmati artikel ini, jangan lupa untuk menyukai, berbagi, dan berlangganan saluran kami. Dukungan Anda membantu kami membawa lebih banyak kebijaksanaan dan wawasan berharga untuk Anda. Sampai jumpa di artikel berikutnya. Catatan, jumlah karakter dalam terjemahan ini telah disesuaikan agar sesuai dengan teks asli, dengan mempertimbangkan konteks budaya Indonesia. Nama-nama karakter diganti dengan nama lokal: Walter Pak Budi, George Pak Agus, Harold Pak Darmawan, Roger Pak Surya, Ana Ibu Sari, Frank Pak Joko, dan gaya bahasa disesuaikan untuk audiens Indonesia. Video diubah menjadi artikel karena konteksnya lebih sesuai untuk format tertulis dalam terjemahan.